Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat semuanya? Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Sehat. Mari kita belajar bersama-sama dengan kondisi badan yang sehat. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk doa, ketua kelas silakan dipimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ketua untuk memulainya. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, saya absensi dulu hadirannya. Betty Yulianti Hadir. hadir. Dewi Supriyani Roya, Hadir. ya. Intan Berlian, Hadir. anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini nanti Pak Guru akan menyampaikan materi tentang sholat 5 waktu. Tujuannya dalam pembelajaran kali ini, saya harapkan nanti kalian itu bisa memahami apa itu sholat, apa itu syarat rukun, apa itu yang membatalkan sholat. Di samping itu, bukan hanya memahami tentang pengertian dan hukumnya, diharapkan kalian juga bisa dapat memberikan contoh, mempraktekkan dengan baik dan sempurna dalam materi sholat tersebut. Syukur-syukur bisa mencontohkan praktek sholat dengan baik dalam sudah? Siapkan buku dan alat tulis? Ya. Nah, coba diperhatikan. Ini gambar apa? Gambar praktek gerakan dalam sholat. Ada yang ruku, ada yang lagi duduk, ya, tasyahud, ada yang lagi takbir, ada yang sholat dengan cara duduk, ada yang pengertian sholat. Coba perhatikan. Sholat itu apa? Sholat secara bahasa artinya doa atau permohonan. Secara istilah apa sholat itu? Jadi lihat, secara istilah adalah ibadah yang tersusun dari mulai ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang kemudian diakhiri atau ditutup dengan salam. Salam. Kemudian ketentuan sholat yang pertama ada syarat sahnya sholat dan ada syarat wajib sholat. Perhatikan, apa itu syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat diantaranya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci badannya, pakaiannya juga harus bersih, harus suci. Menutup aurat bagi perempuan semuanya harus ditutup. Auratnya ditutup kecuali wilayah muka sama kedua telapak tangan yang batiniahnya. Kalau zahirnya tetap tertutup. Terus apalagi menghadap kiblat. Telah masuk waktu sholat dan memahami kefarduan fardu sholat. Artinya apa syarat wajibnya? Ini harus diperhatikan. Syarat wajib sholat pertama harus Islam, kedua harus balik, ketiga harus berakal. Kemudian selain ketentuan syarat sah dan syarat wajib, ada rukun-rukun sholat. Perhatikan, rukun sholat itu ada niat, kita berdiri, kita lihat, baru kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu adalah salah satu surat yang dibaca di dalam sholat fardu. Dikatakan apa? La sholata liman la fatihata lahu.
tidak dikatakan sholat kalau tidak ada bacaan Fatihah di dalamnya. Nah, ini sunnah sholat. Sunnah sholat itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad itu apa? Ada yang tahu nggak? Sunnah abad itu apabila kita tidak mengerjakannya atau meninggalkannya, maka harus diganti dengan sujud syahwi. Caranya pada waktu rakaat terakhir sebelum salam. Sunnah hayat yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi aqsamut takbir, ya, perhatikan, aqsamut takbir arba'ah. Jadi macam-macamnya takbir itu ada 4. Macam-macam takbir ada 4 di dalam sholat. Dan ini termasuk sunnah hayat. Ketika ditinggal nggak apa-apa. Jadi macamnya takbir itu ada 4. Takbir ihram, takbir ketika mau ruku, takbir ketika iktidal, dan takbir ketika bangun dari tasyahud awal. Dan ini termasuk sunnah hayat. Kalian lihat ya. Ini ada apa ini? Ini kayaknya menarik. Ya, coba kita perhatikan. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan. Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan sholat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat. Ketiga, mendahului imam atau membarengi imam. Ya. Dari sini bisa dipahami? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau tanya. Oh ya, silakan, Ana. Sholat itu kan harus merapatkan softnya. Kemudian fenomena yang terjadi sekarang di masa pandemi ini, Iya. sholat itu harus berjaga jarak. Iya, betul. Bagaimana tata cara dan hukum sholat tersebut? Oh iya. Oke, terima kasih Saudara Ana. Oke, dari teman-teman ada yang mau bisa menjawab? Ya Pak, Oh ya, Taufik, silakan. ketentuan sholat itu harus rapat softnya. Iya. Jadi ketika sholat dengan jaga jarak itu tidak diperbolehkan. Artinya sholat tersebut tidak sah. Saya tidak setuju Ya. karena sholat di masa pandemi itu bertujuan untuk menghindari dari tertularnya penyakit. Oh, Jadi iya. menurut saya Iya. diperbolehkan dan sah-sah saja sholatnya. Begitu. Oh iya, sah berarti ya. Pak, saya hanya mau mempertegas pendapat Raja Hendiksi Oh iya, gimana? bahwa pendapat Raja Hendiksi itu benar Iya. bahwa hukum sholatnya itu sah. Karena di masa darurat COVID-19 ini pernyataan ini telah dipersetujui oleh ketua PBNU yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Sayyid Abil yang telah mengesahkannya. Oh ya, terima kasih dari Saudara Mega. Tadi bukan Said Abil ya, Said Akil Siraj. Yang betul. Terima kasih dari pertanyaannya Mbak Ana, dari Mas Taufik, dari Mbak Tiara sama Mbak Mega. Betul yang disampaikan oleh Mbak Tiara sama Mbak Mega. Mbak Mega mempertegas bahwa sholat pada masa pandemi itu dengan berjaga jarak softnya, yang nggak mepet tapi berjaga jarak itu diperbolehkan. Karena apa? Karena memang lagi darurat masa situasi kondisi pandemi COVID-19. Tujuannya apa? Ketika dijaga jarak kan agar kita tidak tertular penyakit yang mematikan tersebut. Dan itu juga betul disampaikan oleh Mbak Mega. Tadi Mbak Mega menegaskan itu sudah ditegaskan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Profesor Dr. Sayyid Akil Siraj. Diperbolehkan dan sah hukumnya sholat dengan berjaga jarak 1 meter. Begitu, sederhana, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya, bisa dimengerti? Oke, ayo kita berkelompok. Sudah semuanya? Ya. Ini saya bayangkan ada LKPD yang nanti kamu bisa
dijadikan bahan untuk diskusi. Silakan bisa dimulai untuk diskusinya. Oke, semua sudah selesai diskusinya? Sudah. Ini sudah? Sudah. Ya. Sudah semuanya ya? Kalau sudah semuanya, saya minta salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kelompok 2 boleh untuk maju. Ya, silakan. Ketuanya siapa? Mbak Betty. Ayo, Mbak Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Betty Lianti. Dan sini teman saya Intan, Maesa, dan Nikola. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hal-hal mengenai sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat menurut etimologi atau bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah atau terminologi, sholat adalah perkataan dan perbuatan tertentu atau khusus yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan ternyata sholat mempunyai jasad dan ruh. Adapun jasadnya adalah berdiri, ruku, sujud, duduk dan membaca bacaan. Dan adapun ruhnya adalah mengagungkan Allah, memuji, memohon, meminta ampunan kepadanya, memujanya, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul, keluarga beliau dan hamba-hamba Allah yang saat ini. Silahkan, ada yang mau bertanya? Jadi saya mau bertanya. Dari video yang telah saya amati di awal, banyak kesalahan dalam sholat. Menurut Anda, bagaimana cara melakukan sholat yang baik? Oke, jadi sholat itu harus sesuai dengan ketentuannya. Dari syarat sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan makruh dan makruh dalam sholat. Untuk memperjelas jawaban dari pertanyaan Anda, saya akan memperlihatkan video tentang tata cara sholat. Ini adalah tata cara sholat yang baik dan benar menurut mazhab Syafi'i. Silahkan disimak. Lalu kemudian sujud lagi, saat subuh. Setelah itu, ini adalah berarti sujud yang terakhir. Setelah sujud yang terakhir, berarti artinya setelahnya akan ada salam. Kalau setelahnya ada salam, maka berarti dia akan sujud, akan berbangkit dari sujud, lalu kemudian duduknya tawar. Itulah tata cara salat secara ringkasnya dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi tadi adalah tata cara sholat yang baik dan benar menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana Mbak Tiara, bisa dimengerti? Bisa. Yang lainnya? Bisa. Kalau begitu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat 5 waktu tadi yang dikatakan oleh Mbak Betty harus sesuai dengan ketentuannya. Ada syarat sah, ada syarat wajib, ada rukun, ada sesuatu yang membatalkan sholat, ada sesuatu yang makruh sholat. Itu yang harus diperhatikan. Dan tadi contoh dalam video yang diputar oleh Mbak Betty itu sudah tepat, karena ini sesuai dengan mazhab kita, itu mazhab Syafi'i. Dan itulah tata cara sholat yang baik dan benar. Mudah-mudahan dengan ini kalian semuanya nanti bisa untuk mempraktekkan sholat itu dengan baik dan benar sesuai dengan yang dipraktekkan atau dicontohkan dalam video yang diputar oleh Mbak Betty. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Nanti kita akhiri pertemuan pada kali ini. Nanti untuk pertemuan yang akan datang minggu depan, nanti kita akan membahas tentang sujud sahwi. Mari kita tutup sesi pertemuan materi pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.